Hai, assalamualaikum teman-teman. Nah, ketemu lagi dengan channel Salama Siska. Salama Siska, seorang ibu rumah tangga. Nah, apa kabarnya hari ini teman-teman, emak-emak, bunda-bunda? Semoga hari ini dalam keadaan baik dan sehat serta bahagia. Nah, share video lagi ya. Nah, ini rutinitas saya pagi hari di hari libur sekolah anak sekolah ya. Nah, ini saya awalnya teman-teman melipat pakaian. Ya kalau saya sekarang kalau lipat pakaian ya pagi hari ya, kalau malam off total istirahat ya teman-teman, nggak seperti dulu ya. Kalau dulu kalau malam masih bekerja ya, bersih-bersih ya, lipat pakaian, setrika. Sekarang saya kalau udah malam ya istirahat total lah, karena mungkin udah faktor usia ya teman-teman. Nah, teman-teman lagi ngapain ini? Ada yang sama nggak seperti saya, lipat pakaian? Kalau lipat pakaian di pagi hari, sebenarnya ya nggak bagus juga ya teman-teman kalau lipat pakaian di pagi hari ya. Seharusnya ya setelah diangkat dari jemuran langsung diurusin lah ya, langsung dilipat atau disetrika. Tapi kalau saya ini udah menunda-nunda begini ya, sebaiknya jangan ditiru ya. Nah teman-teman, ini pagi hari ini lagi ngapain? Mungkin lagi bersih-bersih, masak ataupun menyuci. Ya, saya pekerjaan ibu rumah tangga lah ya, tak jauh-jauh dari situlah. Kalau saya awalin dulu ya. Ini setelah tadi buat sarapan, setelah bersih dapur, ini saya langsung lipat pakaian ya. Sembari juga saya nyambi nyuci ya. Kalau nyuci sekarang udah enak ya di mesin cuci, kita putar langsung kita bisa nyambi kerjaan lain seperti ngelipat pakaian ini ya. Kalau setrika saya juga nggak tiap hari ya teman-teman. Kalau setrika seminggu sekali ya. Itu pun kalau ya paling-paling baju dinas sekolah ataupun paksu kerja ya. Kalau baju di rumah ya pilih-pilih dulu mana yang mau disetrika ya. Kalau yang terlalu kusut, kalau pakaian yang dalam enggak ya teman-teman, enggak seperti dulu dah. Kalau dulu waktu masih mudanya semua saya setrika, masih bersemangat ya, karena kesibukan itu pun enggak ada seperti ini ya. Kesibukannya cuman jaga anak, ngurus-ngurus rumah. Kalau sekarang kan udah banyak urusan lah ya di luar, kadang ngantar anak sekolah. Kalau dulu kan anaknya balita-balita ya, jadi kerjanya di rumah aja ya, asal anaknya tidur ya bisa kerjain yang lain ya. Nah ini lanjut ya, setelah saya tadi lipat pakaian lanjut ya teman-teman. Ini saya mau sapu ruangan, area meja makan inilah ya, area tempat-tempat santai juga, tempat makan bersama keluarga lah ya teman-teman, di rumah sederhana saya inilah ya. Ini saya cepatin ya teman-teman. Kalau sebenarnya nyapunya ini ya pelan-pelan, tapi ya saya cepatin durasi kecepatannya ya, biar supaya cepat dan tidak membosankan ya teman-teman menonton. Setelah ini saya sapu-sapu ini dari belakang sampai ke depan, nanti saya mau ngepel ya teman-teman. Ini sudah jadwalnya saya nyepel ya, udah 3 hari lebih, udah mau 4 hari lah ya saya ini nggak ngepel. Jadi ini saya mau pel lah ya, biar supaya enak diinjak ya. Kalau ngepel juga begitu ya teman-teman, di rumah saya enggak tiap hari ngepelnya. Kalau dulu waktu anak masih kecil-kecil, masih balita ya, sering mengepel ya, senantiasa asal kotor dipel ya. Karena kenapa? Karena anak kita kan selalunya berada di lantai ya. Namanya kita masih di desa ya, anak mestinya selalu di lantai ya. Ya banyak makanannya lengket-lengket, kadang ya berserakan, mainan ataupun ya banyak kotor-kotoran lah ya teman-teman. Jadi kita senantiasa asal kotor kita pel ya, harus bersih ya teman-teman. Nah,
Bagi teman-teman atau emak-emak atau bunda-bunda lah ya, kalau punya anak balita ya harus ya, wajib kita selalu membersihkan lantai ya, karena anak kita selalu berada di lantai. Kecuali anaknya nggak ditaruhkan di lantai, nah, bisa juga lah nggak kita pel sesering mungkin. Tapi kalau sudah anak selalu berada di lantai seperti anak saya lah waktu kecil-kecil dulu ya, ya saya taruh aja di lantai ya. Kadang-kadang merangkak, ngesot dia di lantai. Pintunya kita tutup lah, kita pagar agar dia nggak kemana-mana ya teman-teman. Kalau kita gendong terus ya kita nggak bisa kerja apa-apa ya teman-teman. Jadi kita taruh di lantai, rumahnya ini kita pagar, kita buat pagarnya lah sesuai sesuai usia anak ya teman-teman. Jadi kita bisa nyambi, nyuci, masak, tapi nggak jauh-jauh dari pantauan kita lah ya. Jadi enak, tak mungkin kita gendong terus, jadi kita nggak bisa kerja apa-apa waktu anak masih dalam gendongan lah ya, balita ya teman-teman. Nah ya gitulah tipnya ya teman-teman. Kalau anak lagi berada di lantai, sebagai para emak-emak, bunda-bunda di rumah ya haruslah sesering mungkin kita bersihkan lantainya agar terbebas dari kuman-kuman atau kotoran-kotoran lain teman-teman, biar anak kita sehat. Nah ini sudah sampai ke teras saya nyapunya ya teman-teman, nggak sadar sudah sampai sini ya ujuk-ujuk ya, karena durasinya kita cepatin. Setelah ini saya ngepel ya, dari sini dulu kita pel. Kalau dapur itu memang udah dapur masak, area dapur memasak memang dia lain sendiri ya teman-teman, karena mengepelnya pun itu hampir tiap hari ya teman-teman. Kalau dapur ya, kalau dapur saya setelah saya bersih-bersihkan mejanya itu bawahnya langsung saya pel. Jadi kalau dapur memang spesial ya, istana ibu-ibu ya atau emak-emak, bunda-bunda di rumah. Jadi kalau dapur itu kotor jadi risau mata ya teman-teman, risau kita ya, kalau mau masak pun jadi nggak bersemangat. Kalau dapur tuh berada keadaannya bersih, kita bersemangat kalau mau masak di dapur ya. Ada yang sama enggak ya seperti saya? Boleh komen-komen ya. Kalau dapur bersih kita jadi semangat bekerja, memasak ya, membuat kreasi masakan buat keluarga lah ya teman-teman. Nah ini saya pel dari area sini ya. Kalau ngepel ya begini lah teman-teman, pakai pelan seperti inilah ya, masih manual ya, seperti inilah ya pelan saya ya. Belum bisa beli pel yang seperti sekarang lah ya, tapi masih ini saya masih nyaman seperti ini ya teman-teman, masih udah terbiasa lah ya, belum mau pindah ke pelan yang lain lah ya, karena masih nyaman seperti ini saya ngepelnya ya teman-teman. Mungkin karena udah kebiasaan kalau saya ngepel pakai pelan seperti ini ya, enak aja ya, cepat siapnya gitu perasaan saya ya teman-teman. Kalau pelan yang sekarang itu saya belum pernah juga ya, karena belum punya lah ya teman-teman. Nah lanjut ya, setelah area itu meja makan, ini lanjut ya area ruangan serbaguna lah ya kalau saya bilang ya teman-teman, karena ruangan ini sering ditunggu ya teman-teman. Anak saya kalau di malam hari ya sering ditunggu ini ruangan ini. Jadi saya bilang aja lah serbaguna. Kadang-kadang anak saya belajar juga di sini. Ya anak sekarang memang ada meja belajar juga, tapi ya tetap juga lah di lantai belajar seperti saya dulu ya teman-teman. Sukanya memang taruh bukunya ya di lantai sambil tiduran mengerjakan PR. Nah, kalau anak saya ya masih seperti saya juga, seperti itu ya teman-teman. Komen-komen lah ya, gimana anak teman-teman mama bunda-bunda sama enggak seperti anak saya ya. Kalau belajar sukanya ya taruh di lantai ya bukunya ya teman-teman. Boleh juga lah komen-komen di kolom komentar. Nah ini saya pel sampai bersih ya, biar enak nanti kita injak kalau sudah bersih ya. Kalau bersih rumah ini ya, yang nikmati ya kita yang di dalamnya ya. Karena itu ya kita bersihkan lah ya teman-teman. Nah sampai penghujung ya teman-teman, ini saya selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.